Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ufa Akmal Basisar dengan nomor NIM 240301. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Industri. Nah, di sini saya akan mengajak kalian semua untuk mengikuti kegiatan saya yang dimana pada malam ini, pada hari ini saya itu akan mengedukasi atau mengimplementasikan mata kuliah landasan pendidikan. Nah, jadi saya itu akan mengedukasi anak-anak yang mengaji di sini begitu. Untuk selanjutnya ikuti kegiatan saya. Asik. Tema ini berbahayanya Pak. Nah, itu berita karena di Sumedang itu banyak siswa yang hamil di luar nikah. Nah, jadi di sini saya Bapak ya akan mengedukasi bagaimana sih caranya kita menjauhi tersebut, pendidikannya gimana dan apa dampaknya. Oke? Hamil di luar nikah, terutamanya perempuan. Yang pertama pasti keluarga itu malu, betul? Yang kedua putusnya masa depan. Bingung kan? Udah hamil, terus mau ngelamar sini nggak bisa karena nggak punya ijazah, mau ke situ malu. Nah, yang akhirnya dagang kok. Dagang sekarang. Biasanya gitu. Nah, jadi bagaimana sih pencegahannya? Oke, yang pertama mungkin bukan pencegahan dulu ya. Apa sih penyebab hamil di luar nikah? Yang pertama, ada yang tahu? Kira-kira naon? Apa? Kira-kira apa? Apa? Terlalu bergaul bebas. Bagus, tepuk tangan. Pergaulan bebas. Oke. Pergaulan bebas. Korban pelecehan. Korban pelecehan. Yang ketiga, pengaruh media sosial. Itu yang paling berbahaya, media sosial. Biasanya anak-anak SMP, SMA maupun yang sudah keluar biasanya itu pergaulannya tidak dijaga, alias kemana baik gitunya. Jadi pergaulan bebas itu gaul sama orang yang tidak sholat, gaul sama orang yang tidak mengaji, dan tidak tahunya dasar hukum Al-Quran atau Islam. Nah, terjadilah pergaulan bebas gitu. Pergaulan bebas. Oke. Mau laki-laki maupun perempuan, itu harus dijaga pergaulan bebasnya. Yang kedua, korban pelecehan. Nah, banyak kasus ini di pulau-pulau terpencil seperti Kalimantan atau pulau-pulau yang rawan akan begal, penjahat. Nah, biasanya ini juga terjadi disebabkan oleh kita gitu. Contohnya mafia perempuan ini mah, ketika pakaian yang tidak senonoh atau tidak sopan, keluar aurat. Nah, biasanya itu akan menimbulkan pelecehan seksual. Good. Itu. Nah, jadi untuk adik-adik sekalian, perempuan khususnya, berpakaianlah dengan syar'i, sopan. Nah, seperti ini udah bagus, udah menutup. Jadi jangan memakai itu diginiin, ini nonjol. Jadi jangan. Tidak baik. Bukan bagus, paling takut. Nah, itu jangan. Nah, itu akan menyebabkan pelecehan seksual. Ya, kemudian ketika bermain malam-malam khususnya perempuan, ketika bermotoran mau kemana ke sana harus hati-hati, korban pelecehan begitu. Oke, next, kemudian media sosial. Nah, ini banyak itu. Alias jadi kalau kita berpikir itu susah, itu susah. Yang pertama itu udah ada risetnya, ada riset datanya gitu ya. Itu pertama. Yang kedua,
ketika kita melihat rangkaian kayak gitu, itu akan kecanduan, akan terus menerus kayak nikotin. Nah itu berbahaya sekali. Nah sudah terus menerus akhirnya melakukan pelecehan seksual. Wanita lagi jadi korban gitu. Jadi untuk laki-laki hindari pornografi. Hindari, perempuan juga hindari lah. Oke. Next, yang keempat, tidak bisa menahan diri hawa nafsu. Benar. Nah, laki-laki khususnya. Nah, biasanya nafsu itu naik turun, betul kan? Nah, betul. Kadang naik, kadang turun. Kadang di bawah, kadang di tengah, di atas, tidak bisa dikontrol. Nah, bagaimana sih caranya ketika kita untuk mengontrol hawa nafsu itu laki-laki? Nah, ada banyak cara. Yang pertama, kita itu harus mengingat bahwa perlakuan ini itu sangat tidak baik karena sudah dilarang oleh agama dalam surat Al-Isra ya. Wala taqrabu zina. Nah, gitu. Jangan mendekati zina. Gitu. Nah, kemudian ketika laki-laki sudah tidak bisa menahan hawa nafsu, itu berbahaya sekali. Bisa membunuh, melecehkan perempuan dan sebagainya begitu. Jadi laki-laki harus hawa nafsu. Dengan tadi harus ingat bahwa perlakuan itu jelek gitu. Yang kedua, seringkali berwudu itu bisa meredakan hawa nafsu. Nah, kemudian pengaruh teman. Nah, teman ini yang menjadi pengaruh. Ketika ada teman yang pacaran, aku mau pacaran, gaul aja. Nah, itu nggak laku. Nah, goreng patu itu menimbulkan rasa iri atau dengki terhadap dia tersebut begitu. Jadi, masa dia pacaran saya enggak, itu jangan dituruti. Oke? Nah, next. Bagian persingkat gak sih? Perlakuan zina maupun yang itu dimulai dengan pacaran. Ini pintu kerabat. Nah, jadi bagaimana sih kita harus cara kita untuk menahan diri untuk berpacaran? Nah, yang pertama kita itu harus fokus terhadap apa yang kita tuju, cita-cita, terus motivasi orang tua. Kasihan orang tua bela-belain kerja buat kita, buat sekolah, buat bekal, masa kita pacaran? Terus bikin status, aku tidak bisa hidup tanpamu. Orang tua gimana? Itu tidak bisa, berbahaya. Nah, jadi yang pertama kita itu harus ingat, orang tua kasihan. Masa sih uang orang tua itu dipakai dengan hal yang tidak baik? Mending dipakai untuk jajan, sekolah, menabung, jajan, itu akan menambah kapasitas teman-teman. Kemudian bagaimana cara menghindarinya? Kedua, kita itu harus tahu dulu apa dampaknya pacaran. Yang pertama, secara agama yang dilarang, dosa. Kan wala taqrabu zina, jangan mendekati zina, jangan mendekati, bukan melakukan. Nggak dekat lagi, kamu melakukan, betul? Nah, karena innahu kana fahisah itu perbuatan yang buruk, fahisatun, rusak. Mau rusak laki-lakinya rusak, kamu perempuan lebih rusak. So, ada yang bertanya? 5.000 betul, asli Bang. So, semua ribu. So, benar. So, enggak. 2.000.
Stop. Angkat tangan dulu. Syaratnya angkat tangan, perkenalkan diri. Pertanyaannya harus bermutu. Stop. Bagaimana Apa sih? Oke, siapa yang bertanya tadi? Boleh berdiri? Eh, Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Anwar. Ya. Biasa dipanggil Awar. Bagaimana kalau orang tuanya membiarkan Bagus. udah satu orang telat. Oh iya. Sok. Apa tuh kalau sok? Perkenalkan dulu. Halo guys, nama aku. Yang benar. Cet. Ya. Pertanyaannya, apa dampak positif menghindari pacaran? Oke, bagus. Yang pertama mungkin ya saya akan menjawab pertanyaan Anwar dulu ya. Nah, bagaimana sih kalau orang tuanya membiarkan? Bagus sekali. Nah, kebanyakan orang tua tersebut membiarkan anaknya untuk pacaran, betul? Betul. Nah, banyak sekali. Nah, yang pertama kita menjadi anak atau seorang anak harus berpikir, harus beda dengan orang tua. Masa orang tua salah kita salah? Itu kan? Enggak. Nah, jadi awal itu harus tahu bagaimana dampaknya pacaran, bagaimana resikonya pacaran. Nah, ketika orang tua membiarkan pacaran, itu dalam dalam hadis ada yang mengatakan maka orang tua tersebut akan disiksa oleh Allah. Jadi kasihan ya. Nah, kita seorang anak harus berpikir, makanya masa orang tua kita disiksa, nggak mau kan? Nah, kita harus menolak, nggak pacaran karena dampaknya yang pertama bikin dosa, yang kedua tidak fokus karir dan sebagainya gitu. Oh, terjawab? Terjawab? Terjawab. Oke, makasih. Untuk lama gimana? Apa dampak positif menghindari pacaran? Bagus. Apa dampak positif menghindari pacaran? Nah, banyak sekali. Satu. Yang pertama, bakal fokus. Oke, fokusnya itu, fokus banget pokoknya mah. Ketika kita mempunyai pelajaran atau kesibukan, kita fokus banget. Jadi nggak terdistraksi atau overthinking biasanya. Nah, yang kedua, overthinking tiap malam. Aduh, bagaimana sih kalau si itu sama yang lain atau yang itu selingkuh? Pastilah gitu perempuan overthinking. Atau udah di chat tapi nggak dibalas, takutnya meninggal gitu. Overthinking. Yang ketiga, dampak positifnya kita itu terbebas dari dosa, terutama dosanya luar biasa. Nih, ada yang menjelaskan dalam buku apa ya? Nah, ketika kita menjomblo nih sampai kita nikah, kemudian kalau kita dalam proses jomblo sampai nikah itu meninggal karena menahan jomblo itu. Nah, itu ada yang menyebutkan itu syahid matinya. Luar biasa. Karena menahan hawa nafsu untuk berpacaran gitu. Jadi para jomblo semangat. Nah, gitu. Jangan risau. Begitu. Yang keempat positifnya banyak banget. Yang keempat positifnya adalah ketika kita tidak berpacaran, kita itu terutama tidak malu kemana-mana atau bebas lah, tidak punya musuh, mau kesana punya musuh, jadi bebas. Misalkan kalau yang pacaran punya mantan nih, mau kesana malu, saya dekat dia malu, akhirnya menghambat karir kita. Contohnya sekolah, ada mantan di sekolah, ada 13. Kita mau sekolah pasti malu kan? Pasti malu. Nah, itu penyebabnya. Bebas. Nah, itu. Terjawab? Iya. Oke? Oke. Ada yang lagi? Mungkin sekian dari penjelasan dari saya ya. Walaupun singkat, mohon maaf. Nah, mungkin sedikit edukasi buat kalian. Janganlah berpacaran.
karena sayanglah gitulah orang tua dan sayanglah karir, jangan sampai terganggu oleh hal-hal yang negatif tersebut gitu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.